turn on this computer. Oke, recording mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga tetap sehat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang malam ini udah hadir di pertemuan online kita. Tadinya kita mau berencana untuk ini ketemunya secara offline aja gitu. Tapi ternyata nggak memungkinkan, dan teman-teman kita juga beberapa masih ada di luar kota, jadi harus disesuaikan dengan itu. Terlepas dari itu juga ini untuk keperluan kita tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga komunitas supaya nggak berkumpul gitu, nggak bergumul dalam satu tempat yang sama. Kita masih kekurangan satu pemeran utama sebenarnya dalam film ini. Dewi kayaknya belum gabung, belum buka grup. Tapi nanti secara berjalan aja nanti dia akan gabung ke sini. Ini gue mau mulai ngabsen. Ini udah ada Ucup sebagai DOP, lalu ada Novi, Astrada, Daniel Sianturi ya, Daniel, Litman, Almer, kamera person 1, kamera person 2-nya Egi udah hadir, lalu ada Aden tukang ojek, dan juga tim produksinya nanti kalau udah selesai ya. Dan tanggung jawab lo kalau misalnya tanggung jawab lo udah selesai di pemain, nanti lo langsung jadi tim produksi juga. Aan dan Bang Dwi yang ada di semua film UMT. Lalu ada Yoel juga nanti pemain di scene akhir bersama Bang Pajar. Lalu ada Ramdan selaku komposer musik kita nanti yang akan mengiringi film ini berjalan bersama Aan, berkolaborasi nantinya. Ada Pras juga satu tim bersama Daniel, dan Bang Babe nanti tokoh badut yang ada di dalam film ini. Arsa nanti akan ada dalam satu scene bersama Yoel dan Cynthia. Kemudian Cucun pemain kedua kita setelah Dewi, dan Ica ini akan jadi konseptor untuk wardrobe kita. Daniel Gustaf di bagian recording audio, dan Perlin nanti akan supporting di bagian lighting sama teman-teman. Oke, ini kilas ceritanya dulu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan apa yang gue tuliskan di proposal, gue belum sempat share proposalnya, cuman gue mau berbagi dulu. Ini film kita mengangkat tema tentang pelecehan seksual terhadap kalangan perempuan, yang dimana ini masih menjadi momok, masih menjadi PR kita bersama sebagai komunitas yang besar. Kasus-kasus ini masih merebak, terlebih di lingkungan kita saat ini, dimana terakhir gue ngelihat berita itu anak kecil itu sudah tiba-tiba dijemput dengan paksa dan dibawa ke kayak macam cuma pinggir jalan, terus dia dilecehkan di situ. Itu jadi jadi pukulan besar buat kita kalau sampai saat ini kok kasus ini masih merebak di mana-mana gitu. Hal ini masih menjadi kegelisahan kita bersama yang harus segera disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak memungkinkan hal ini terjadi di lingkungan. Ya, kita mulai dari lingkungan terdekat kita dulu, lingkungan rumah kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan rumah kita gitu. Kita akan mensosialisasikan itu melalui film ini. Oke, sepotong cerita dari jalanan. Kenapa cerita? Sebenarnya untuk judul dari film ini nanti akan berkembang ya. Maksudnya tuh ini tidak akan menjadi judul final, masih menjadi draft judul yang akan kita yang akan kita produksi. Tapi untuk dari segi cerita ini akan bergerak secara linear. Tapi dia kalau misalnya teman-teman udah mengerti soal dramaturg sebuah penyampaian cerita, ini kita masih pakai teorinya Aristotelian, di mana dia melangkah maju gitu, plotnya maju. Tapi ada beberapa sekuen, beberapa kejadian yang dimana nanti akan menjelaskan kenapa
dia bisa terjadi seperti ini, kenapa dia bisa memiliki pandangan yang seperti ini, dijelaskan seperti itu. Nah, sepotong cerita dari jalanan ini akan berkisah tentang keluarga, lebih ke relationship atau hubungan antara si kakak dan adik ini yang tinggal hanya berdua aja. Mereka sudah tidak memiliki orang tua, mereka sudah lepas dari bukan lepas ya, memang mereka sudah tidak lagi punya orang tua, entah itu kejadiannya akan seperti apa. Tapi yang gue sih punya angan-angan ya untuk film ini nantinya kita bisa bikin sequel keduanya, lalu kita bisa ciptakan juga film ketiganya, akhirnya jadi trilogi film yang akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang belum terjawab di dalam film ini. Nah, kita balik lagi ke filmnya. Film ini akan berkisah tentang dua bukan pasangannya, lebih tepatnya kakak beradik, Mai dan Cinta. Mai akan diperankan oleh Dewi dan Cinta akan diperankan oleh Cucun. Mai adalah seorang yang bertanggung jawab pada keluarganya, makanya tapi karena kekurangan yang dia miliki segala macam itu, dia memilih untuk bekerja di dunia malam sebagai PSK. Lalu walaupun dia dia bekerja sebagai PSK, dia tetap punya rasa tanggung jawab kepada adiknya, sehingga adiknya disekolahkan. Sampai pada suatu ketika, suatu momen anak-anak di sekolahnya itu tahu kalau si Cinta ini kakaknya adalah seorang PSK, sehingga si Cinta akhirnya mengalami berbagai macam pelecehan, berbagai macam bullying dari teman-teman sekolahnya yang menyebabkan yang akhirnya pada kejadian akhir dia dihamili gitu, dilecehkan secara brutal oleh oleh teman sekolahnya sendiri gitu, dari lingkungan sekolahnya sendiri. Dia dihamili, dan dari situ si Cinta memutuskan kalau tubuhnya adalah miliknya sendiri dan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi padanya. Makanya Cinta keluar dari rumah meninggalkan kakaknya sendiri, dan dia memilih untuk merawat bayinya, membesarkan bayinya dengan seorang diri, yang notabene pada saat itu mungkin kita akan bikin background background pendidikannya dia masih kelas 3 SMA. Lalu berjalannya waktu, ternyata Mai menemukan kehidupan barunya, di mana dia akhirnya bergabung pada suatu komunitas sosial yang punya fokus terhadap kasus ini, pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, sehingga dia menyalurkan segala macam pemikirannya di sana, dan dia berkegiatan di sana sampai dia meninggal. Jadi film ini akan diakhiri dengan si tokoh M meninggal, tapi bukan pada saat dia meninggalnya. Time skipping akan menjadi penanda atau jeda, di mana ketika time skipping itu terjadi, si Mai meninggal di momen itu gitu, pada saat time skipping itu. Nah, ketika beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, Cinta kembali lagi untuk mencari kakaknya, untuk bertemu kembali dengan kakaknya, karena dia merasa saya sudah cukup bahagia sekarang, dan saya mau ingin membagikan kebahagiaan itu kepada kakaknya juga, sehingga dia mau mengajak kakaknya. Ternyata di luar dugaan kakaknya sudah meninggal. Tapi sebelum itu Cinta mencari jejak kakaknya. Dari pertama dia datengin ke kontrakannya dulu, lalu setelah itu dapat informasi kalau ternyata kakaknya sudah pindah, dan pindahnya ternyata ke yayasan di mana dia berkegiatan itu. Dari situ akhirnya di ending kita akan menemukan Cinta bersama keluarga kecilnya, saya menyebutnya itu keluarga kecilnya. Dia mendatangi makam dari kakaknya dan mengucapkan terima kasih, sekalian menaruh bunga juga surat terakhir yang dia berikan, yang si kakaknya tulis kepadanya. Gitu. Nah, itu kilas cerita dari film ini. Film ini nantinya kita akan estimasikan durasinya itu sekitar 30 sampai 40 menit, I don't know, tapi semoga aja
kalau misalnya mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lama, itu nanti bagaimana tergantung apakah kita memilih itu gitu. Apakah kita memilih ini akan diselesaikan dengan film ini akan diselesaikan dengan durasi yang lebih cepat atau yang lebih lambat gitu, dengan pace masing-masing gitu. Dengan bagaimana nanti kita akan memproduksi film ini dan bagaimana output yang kita hasilkan dari film ini. Nah, setelah itu kita akan ngebahas tentang pesan yang diangkat tadi ya, tentang sebenarnya tema besar dari film ini tentang kekeluargaan, hubungan antara kakak dan adik, kemudian tentang tanggung jawab di mana si Cinta ini menjadi apa ya, representasi seorang perempuan yang berani bertanggung jawab dengan tubuhnya sendiri, walaupun dia dalam kondisi itu adalah seorang victim, apa ya, istilahnya seorang korban dari kondisi sosial yang seperti itu. Lalu selain kekeluargaan, tanggung jawab, juga apa namanya, kita secara formal atau secara lugas mensosialisasikan kepada penonton kita bahwa stop terhadap perempuan dan anak juga apa namanya, anggota keluarga dari seorang PSK itu belum tentu punya orientasi ke sana juga, karena setiap orang berhak untuk dilindungi, setiap orang berhak untuk merasakan rasa nyaman. Dimana kalau misalnya kita mengerti itu, kita akan langsung terreferensi pada apa namanya, hierarki kebutuhannya Maslow tuh, yang ada kebutuhan untuk rasa nyaman ya. Nah, itu kita munculkan di sini sebagai pesannya. Nah, lalu poin kedua, tupoksi masing-masing tim produksi. Nah, di sini gue minta buat teman-teman untuk bersuara nih. Ini khususnya tim-tim produksinya untuk bersuara terkait apa aja sih yang dia ngerti sama apa namanya, sama bagian yang dia emban saat ini gitu. Mungkin kita akan mulai dari Ucup sebagai DOP. Cup, boleh di open mic-nya, terus lu menjelaskan apa yang lu ngerti dari tanggung jawab lu sebagai DOP di dalam film ini. Silakan, Cup. Jadi gue akan mulai dari apa yang lu pahami dulu, baru nanti gue akan memberikan masukan-masukan yang dimana nanti ini akan berjalan gitu di dalam produksi kita. Oke, silakan. Oke. Sebenarnya bingung gue ngejelasinnya gimana. Serius dah. Wah, Tapi nilainya jelek kalau. Ya serius be, gue agak bingung gue sebenarnya ngejelasinnya. Yeah. DOP sebenarnya agak bener-bener agak berat juga sih. Soalnya setahu gue DOP director of fotografinya bener-bener mesti ngarahin ini per gambar sih, kamera person. Cuma di sini kan maksud gue juga nggak terlalu ini banget. Menurut gue progres film ini tuh sebagai ajang buat gue dan teman-teman yang lain juga buat para belajar. Jadi walaupun kayak gue sebagai DOP, tapi gue nggak fokus di DOP aja sih. Gue juga pengen belajar ke yang lainnya juga, sharing-sharing dari mungkin teman-teman yang lebih tahu daripada gue. Jadi nggak berpatok sama jabatan gue doang sih. Oke, siap. Nah, untuk konsep DOP nih, kita balik lagi ke tupoksi ya. Kita kan bicaranya tentang tugas dan tugas pokok kita sebagai yang punya tanggung jawab di situ. Nah, konsep dari DOP yang lu paham dan kira-kira tugasnya apa aja, coba lu jelasin. Coba. Jadi apa aja yang menurut lu, oh ini tugasnya DOP, ini tugasnya DOP, tugasnya DOP. Itu aja sedikit. Ayo coba. Apa Kak? Gimana? Misalnya, Kak, gue pahamnya DOP tugasnya gini, selesai. Gitu aja. Dasarnya dari mana, itu logika lu aja, nggak apa-apa. Logika gue ya Kak ya? Ya, boleh. Ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi berlogika aja, kira-kira tugasmu di sini apa. Jadi nanti kita akan sama-sama, gue akan mencatat dan ini akan kita review, dan nanti kita mungkin kalau misalnya ada yang kurang akan gue tambahin ke dalam ininya, ke dalam chat yang akan disebarin sama Ucup nanti. Oke, silakan Cup, lanjut.
Halo, Cep. Oi. Iya, ayo, silakan, Cep. Logika gue ya, DOP ya kayak Silakan. dia tugasnya lebih nge-direct ininya sih, pengambilan gambar sih gue taunya secara garis besarnya ya. Oke. Di luar lebih itu buat ngedetail-detailinnya juga. Gue Ya, taunya itu detailing. doang sih, dasar-dasar Lalu, doang. ada lagi? Segitu doang sih gue taunya. Oke, sip. Susah Nggak apa-apa. Yang ngejelasinnya penting juga gue. konsepnya udah tahu. Uh-uh. Yang penting udah ada logikanya dan yang penting Iya, udah tahu logika berpikirnya. Jadi nanti ketika kita proses produksi yang mungkin ini kenapa dibikin sesimpel itu karena ya kita belum termasuk produk apa namanya kita ini produksi rumahan lah, film rumahan lah, dimana ya nggak perlu terlalu jago-jago banget untuk bisa memproduksi film ini gitu. Yang penting kita semua tahu tugas kita apa, kita bisa berlogika untuk itu, dan kita bisa menjelaskannya. Yang penting itu aja. Oke, siap. Thank you, Cop. Ada lagi nggak, Cop? Kira-kira, Cop? Halo, Cop. udah sih itu aja. Udah ya. Gue lebih Oke. lebih lebih ke fokus buat memvisualkan ininya aja dari skenario-nya. Oke, sip. Oh ya, di sini lu ini ya apa namanya ada double job ya, di mana tim produksi lu juga koordinator produksi, nanti akan bekerja sama leadman bareng sama Daniel dan juga Ilma asisten produksinya. Itu nanti kita akan bahas di luar ini, tapi yang penting tugas premier lu sebagai DOP lu udah paham. Oke, kita lanjut ke Astrada. Nopi, silakan Nopi. Ada yang logika lu aja, Nop. Oke, menurut gua sih Astrada itu ya fungsinya itu membantu sutradara sih, itu aja. Apa aja tuh kita Terus bisa membantu sutradara? misalkan ya kalau lu bingung saat mendirect adegan, gue bisa kasih masukan sama lu bagaimana baiknya dari segi pengambilan gambar, or jalan ceritanya misalkan kita kepentok ada problem gitu, gue bisa kasih solusi ke lu gitu. Kayak gitu sih. Oke, masukan ke sutradara, jadi problem solver ya. Jadi problem solver. Dan satu lagi nih, lu akan memberikan penegasan kepada tim tim produksi kita lainnya juga kepada para pemain yang ada di sini khususnya untuk agar tuh supaya penggarapan yang gue sebutnya penggarapan aja biar enak ya, lebih lebih biasa kita dengar gitu, apalagi teman-teman di sini banyak juga teman-teman teaternya. Penggarapan yang kita buat ini bisa lebih kondusif gitu tanpa ada ya kebanyakan buang-buang waktu atau wasting time. Jadi lu akan menahan di situ gitu, menjaga di situ. Oke. Jadi menjaga agar proses produksi berjalan kondusif. Ini gue share screen ya biar kelihatan apa aja yang gue tulis. Ini dia maksud. Oke, share. Yang ketiga ada Cassandra masuk ya? Cassandra masuk ya? Gak ada ya? Ada apa nih? Chat siapa nih? Bang, live dulu ya, masih ada kerjaan. Oke, siap. Ya, thank you. Reja, nggak ada di sini juga Reja ya? Reja nggak ada. Daniel, Leadman Daniel. Halo Daniel. Ya, halo Kak. Halo, oke Daniel. Logika lu aja Daniel. Kira-kira tugas lu sebagai leadman apa aja Daniel?
yang gue tahu sedikit aja sih, maksudnya kan di sini gue juga sama kayak Ucup ya, belum pernah punya pengalaman sama sekali nih di bagian Sama-sama belajar kita. pembuatan film kayak gini. Terus gue ditugasin sebagai Ip Man ya. Ip Man anjing, bukan Ip Man. Lu Kata mogok. gue, Ini. lu kungfu Aduh, lo. anjing. Goblok. Iya, Lanjut. Iya. Oke. Ya, Apa Daniel? Lead. jadi ini aja ya, yang gue tahu aja ya. Kalau yang gue tahu, leadman itu ngebangun koordinasi sih sesama satu divisi. Kan leadman di bagian produksi ya paling coba bangun komunikasi sama sesama satu divisi produksi ya, buat mensukseskan ya Subscribe. ya project film ini. Jadi kayak misalkan koordinasi ke kan di produksi itu ada beberapa bagian ya, jadi paling ngebantu apa yang diperluin sama sutradara, dan gue itu ngebantu koordinasiin lagi ke anak-anak produksi yang lain. Itu sih paling yang gue tahu. Iya. Oke. Berarti nanti kerjasamanya sama Ucup ya nanti ya di bagian koordinator produksi itu ya. Iya, siap. Oke, thank you Daniel. Ada lagi nggak Daniel? Kira-kira Daniel? Itu aja sih Kak, paling cukup. Siap. Thank you Daniel. Kita lanjutkan ke prop master nih. Orangnya ada tadi ketawa-tawa. Ferlin. Silakan Ferlin. Open mic Ferlin. Tadi apaan ya? Ferlin, Tugas di gue sini ya? dirimu adalah seorang prop master. Apa? Sorry, prop. Prop master. Prop master. Ya, ini gue sekalian share ini juga nih, file yang lagi gue buka. Udah terlihat nggak ya? Ada ya? Ferlin di bagian prop master. Logika gue, props master itu semacam bertugas yang ngurusin atau mengelola properti yang digunakan di project film itu. Semua kebutuhan tentang propertinya sih. Oke, lalu? Ya baru itu aja sih Kak yang gua tahu. Oke. Mungkin tambahannya adalah lo bertanggung jawab untuk untuk memastikan kalau properti ini ada dan siap untuk digunakan dalam proses produksi nanti kita. Jadi nanti akan ada laporan, oh ya kita pada scene ini kita akan butuh properti ini. Lalu akan langsung berkoordinasi dengan tim produksi atau asisten produksinya, atau kalau misalnya lo langsung bisa menyediakan itu, kita akan langsung kita akan secara cepat aja gitu. Yaudah Kak, gue bisa bawa ini kita aja. Kira-kira gitu ya, Ferlin. Oke. Koordinasi dengan tim untuk penyediaan properti dalam scene. Oke, sip. Make up artist di sini ada Cynthia Samantha dan wardrobe-nya ada Airunisa. Cuma untuk tadi gue dapat konfirmasi dari Ica, katanya si Baik belum bisa bergabung sama kita karena dia lagi prepare hari baik gitu ya. Oke. Ica bisa open mic, Ica? Masih ada di sini kan, Cak? Halo? Out ya, Ica ya? Ica out ya? Ica nggak ada Kak. Ica nggak ada. Tadi ada soalnya, makanya gue langsung ini ke Ica. Langsung notif ke Ica. Almer, perwakilan dari tim ini Mer, sama dari
kamera person Mer. Boleh open mic Iya. Mer. Udah. Oke, siap. Menyanyi. Ya, mungkin dari gue juga nggak terlalu tahu banyak sih tentang kamera operator ya. Awam sih, Iya. awam banget. Ya paling yang gue tahu tupoksi gue ya kayak gue ini kamera operator ya yang menjalankan kamera atau orang yang ngerekam lah. Simpelnya kayak gitu. Operator kamera ya, gitu aja ya. Iya. Sip. Yang penting konsep besarnya udah paham dan kita semua nanti akan siap untuk Paham. eksekusi. Oke. Good. Almer, thank you. Kamera operator bersama sinematografernya Egi. Dan ada Daniel, utility sound technician. Sebenarnya gue pakai sebutan seperti itu biar keren aja. Cuman lu adalah orang yang merekam suara ya. Cara mudahnya dijelaskan sebagai orang yang merekam suara ketika proses produksi. Daniel, boleh open mic Daniel. Daniel Gustaf Tiko Alu. Iya Kak. Ya. Apa logika lu, Nil? Lu di perekam suara nih, Ril. Yang udah-udah sih kemarin kayak gitu juga sih. Gimana? Parah kayaknya. Kayak Jadi- gitunya gimana tuh? Coba dijelasin. Jelasin susah juga ya. Kalau menurut gua yang penting sih emang di suara juga sih. Jadi kalau misalkan satu orang doang menurut gue susah sih Kak. Kayak gue doang butuh satu orang lagi. Oke. Gua sih ya, karena suara kan Backup. ya kedengaran maksudnya belum kena angin ribut atau gimana angin ini kan kayak di luar gitu loh menurut gua sih gitu. Enggak, ini yang lagi dibahas tentang apa logika lu Nil, menurut lu perekam suara itu orang yang bertanggung jawab untuk merekam suara ketika ketika proses itu apa aja tugasnya? Tugasnya harus stay dan melihat situasi yang ada di tempat lah Kak, gitu. Kenapa harus lihat situasi di tempat? Ya kalau misalnya hujan, Oke. kita harus syuting dengan kehujanan walaupun istilahnya canggih apapun juga tetap aja konfliknya gitu. Menurut gua ya. Selesai dulu biar suara hujannya nggak masuk gitu. Nah. Oke. Jadi lo memastikan kondisi saat itu kondusif dan nanti kemungkinan noise-nya kecil lah untuk bisa masuk ke dalam perekaman audio gitu ya. Oke, sip. Thank you Daniel. Terima kasih untuk logikanya. Kita masuk ke sebenarnya kayak grip ini nanti akan diserahkan ke ini ya, ke teman kita Pras ya. Ya Cup, bener nggak sih Cup? Lighting. Bener. Bener ya. Jadi ini gue langsung hapus Nokia-nya. Jadi langsung Pras ya. Oke Pras, boleh di ini Pras, di open mic Pras. Pakai A ya. Prasetya gitu ya. Oke, siap. Panjangnya apa Pras? Ya Bang, sorry jalan gue. Kenapa? Hah? Kenapa? Iya Bang, kenapa? Ini Pras, nama panjang lu siapa Pras? Oh, Muhammad Aziz Prasetya. Muhammad Aziz Prasetya. Oh, oke. M Aziz. Pakai Z ya, Aziz ya. Pakai S saya Bang. Oh, Aziz. Pakai Z. Oh, Aziznya pakai Aziz. Terakhirnya pakai S ya. Iya. Oke. Ya Pras, udah. menurut lo lighting man itu tugasnya apa aja, Pras? Aduh, kalau buat ngejelasin ini ngerti gue aja ya Bang. Iya, betul. Ya karena gue juga masih belajar gitu kan. Iya, kita sama-sama belajar, Pras. Ayo. Oke, mungkin kalau menurut Pak, lighting man itu juga cukup penting ya dalam sebuah pembuatan film. Karena tanpa ada yang lighting man itu kayak film itu
kurang terlihat menarik gitu. Hmm. Nah kalau untuk job desk-nya menurut gua kayak tentang mengatur pencahayaan bang, arah pencahayaannya Oke. gimana, gitu sih bang. Lalu apa lagi selain itu? Itu aja sih gua tahu bang. Oke. Mungkin kedepannya Apa? biar lebih tahu lagi. Oke. Mungkin kalau misalnya kita berbicaranya indoor, lighting man itu punya apa namanya ya, punya sense of punya rasa untuk mengenali ruang gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu ini ruang ini diskotik nih, tapi cahaya lampunya cuma kayak gini-gini aja. Nah itu tugas lighting man ada di situ tuh untuk memastikan kalau ini lampunya harus di set up sebagai diskotik. Kalau misalnya kita akan berbicara ini lagi apa namanya kondisinya setelah berduka nih, biasanya gelap gitu kan, makanya semua lampu dimatikan, dia akan mengejar premier light aja atau dia akan mengejar lampu cahaya natural aja dari yang bisa ditangkap sama gambar. Tapi itu harus dipastikan kalau syutingnya siang. Tapi kalau syuting malam itu harus dipastikan semua terkait mood dari gambarnya yang akan dimunculkan ke dalam frame. Oke, kira-kira seperti itu, Pras. Thank you, Pras. Lanjut kita ke ini. Editornya ada gua, Ucup, dan Daniel. Lalu komposer Ramdan tadi apa namanya izin keluar, dan terakhir Aan nih sound designernya. Aan boleh minta tolong ini An apa namanya open mic An. Ya Kak. Ya, assalamualaikum An. Waalaikumsalam. Oke, siap. An, secara logika lu nih An, kira-kira sound designer itu tugasnya apa aja An? Kalau setahu gue lebih ke penata suara kan ya. Oke. Nah terus paling kalau job desk-nya nanti koordinasi sama si yang recording juga tuh, nanti biar sambil gue dengar juga kan edit kira-kira pas enggak gitu, atau misalkan sekiranya kurang pas nanti diambil ulang lagi aja biar hasilnya juga optimal gitu. Oke, siap. Mau nanya soal bagian si Ramdan, si komposer. Ya, silakan. Kan ini kolaborasi sama gue juga ya, Kak? Iya, betul. Gue juga nanti akan terlibat di situ. Oh, backsound si Ramdan. Iya, betul. Backsound Ramdan. Jadi kita akan pakai lagu yang dibuat secara original gitu ya dari kita. Suara gue putus-putus ya. Apakah kok juga yang halo? Ya. Suara gue putus-putus. Halo Kak. Suara gue putus-putus nggak sih? Suara gue. Halo Kak, halo. Sorry. Putus-putus ya. Putus-putus. Sorry Kak. Kak. Iya boleh, Almer di back dulu. Mel itu dikasih Aan Mel. Tadi gue sampai mana Kak? Lupa gue. Tadi keputus-putus soalnya. Sini lu jangan koordinasi Kak. Gimana? Iya, tugasnya si Ramdan itu kan komposer, maksudnya nanti dia kan kolaborasi sama gue gitu. Nah itu dia lebih ke backsound, sound effect, atau lebih kemana deh? Lebih ke backsound-nya aja. Jadi untuk membangun mood. Kalau untuk efek suara yang akan dihasilkan dalam film ini nanti kita nggak original, nggak organik ya. Kita nggak akan bikin organik. Jadi kita mungkin kalau misalnya butuh sound effect, kita akan mungkin pakai yang yang gratis tersebar di internet. Tapi kalau untuk musiknya karena ini adalah organ yang penting juga di dalam film, visual dan audio ya.
musiknya akan kita buat seorganik mungkin sehingga karya yang kita ciptakan juga punya nilai gitu, nilai karya dari kita masing-masing yang terlibat dalam film ini, kira-kira gitu ya. Jadi nanti Ramdan akan lebih berfokus, dan kita juga yang berkolaborasi di situ akan lebih berfokus untuk building dari backsound yang muncul di dalam film ini agar membangun moodnya gitu, kira-kira gitu. Gimana? Ada jawaban nggak? Suara dengeran nggak ya? Oh ya, ngerti. Halo? Oke. Jadi putus gue tetapnya ini ya kelas ya suaranya ya. Suara lu. Aman. Oh, oke. Lanjut. Ilma Best tanya Boy- nih Best soal Boy ini Group tanggung jawab. Oke. Ilma apa enggak? kan asisten produksi. Naik lagi ke atas nih sebentar. Ilma nanya soalnya. Ilma, boleh open mic, Mak? Ya Kak. Ya. Boleh, apa namanya? Kan nanya ke gue di chat nih. Nah, lu gue balikin dulu sebentar. Kira-kira menurut lu asisten produksi itu kerjanya apa aja, Mak? Bentar dah Kak, gue mau nanya dulu deh. Ya. Gue Best Boy Grip juga dimasukin dah. Nah, Enggak, itu masih aku pengen masih ngomong tuh iya, masih si Best Boy apa namanya? Masih Best tentatif, Boy maksudnya Grip ini masih belum Lighting belum 2. selesai. Kenapa Cup? Kenapa? Kemarin gua Gimana bilang Cup? si Doli bukan sih Kak. Lighting 2 si Doli. Gue juga lupa lagi masukin si Doli Oh, Doli. ke grup lagi. Sorry ya. Oh, Volup gue. coba nanti dimasukin juga sekalian ya Gue biar masuk masukin ke itu ya. grup deh. Tim produksi ya. Ini berarti gue masukin Doli ya di Best Boy Grip ya. Nanti koordinasi gue lupa. berkolaborasinya sama Ajis ya. Ajis sama Pras ya. Sama Pras ya. Oke. Nah, terus di sini kalau untuk desainer set nanti akan berkolaborasi juga sama Perlin. Jadi nanti yang akan nyediain propertinya itu Perlin, yang akan menyusun setnya itu akan Reja gitu. Untuk kerjanya itu kira-kira. Oke. Tupoksi dari tim produksi menurut gue sudah selesai. Teman-teman sudah ngerti konsep besar dari tugasnya masing-masing, dan nanti mungkin tinggal setelah ini akan dilihat lagi, direview lagi apa-apa aja dari tugas kalian yang kira-kira itu akan berperan di dalam film ini gitu. Secara garis besar kira-kira akan berperan besar gitu di dalam film ini. Oke. Gue akan mulai ke pemeran-pemeran nih. Gue kalau tadi di tupoksi tim produksi itu bertanya tentang apa namanya, kira-kira logika tanggung jawab dari setiap peran yang ada di dalam tim produksinya itu apa aja. Nah, kalau di pemeran, gue mau tanya kira-kira karakter yang kalian temukan setelah beberapa minggu ini sudah di naskah ya, sudah dikasih naskah. Kira-kira apa aja gitu yang udah terbaca sama kalian, karakternya seperti apa, si individu ini akan punya karakter seperti apa, dan bagaimana caranya nanti kalian bisa mendeliver pesan yang hendak disampaikan dari naskah itu kepada penonton kalian yang ada di balik layar 2 dimensi kalian itu. Oke, gue mulai dari Dewi. Dewi, silakan di open mic Dewi. Halo? Dewi kan izin Kak. Dewi izin? Iya, di grup. Bener? Iya, Dewi izin di grup. Langsung ke Cucun aja. Oh. Grup yang mana tuh? Grup
Oh iya, lu nggak Grup masuk kita grup lah, produksi Kak. ya? Emang lu nggak ada? Dia masuk nggak, dia nggak masuk grup, si Ika nggak masuk grup produksi. Ya deh. Lanjut Kak, Kalau lanjut Kak. misalkan pemain kayaknya semuanya nggak semuanya ada deh, Kak. Enggak, Iya, betul. kan gue pisahin di talent, produksi. Ah, Iya. Oke. I see. Oke, ya udah boleh langsung ke Cucun aja nih, kita main di peran-peran ininya dulu ya. Peran-peran utamanya dulu. Boleh ke Cucun, boleh kira-kira boleh disampaikan apa aja yang menurut lu sudah terbaca dari karakter lu, Cinta, adiknya Kak Mei dalam film ini. Oke, sebelumnya Cucun ucap terima kasih buat teman-teman yang udah terlibat di Garavan ini, terutama terima kasih buat Bapak Sutradara yang udah mempercayai Cucun sebagai pemeran pemain kedua di Garavan ini. Mantap. Kalau dari kenapa? Iya, boleh lanjutkan. Kalau dari karakter yang udah Cucun coba pelajari, ini tuh karakternya kayak anak remaja yang sebenarnya yang menjadi dampak korban dari pekerjaan si kakaknya itu, meskipun nggak tahu apa-apa, tapi ya berusaha buat tegar, buat sabar, tapi kenyataan yang membuat si Sinta ini harus bisa nerima dengan lapang dada, meskipun nggak apa ya, banyak hal negatif yang diterima, tapi harus tetap positif. Oke, berarti vibe-nya itu lebih ke positif ya? Meskipun kenyataannya itu lebih banyak hal negatifnya dibanding positifnya, tapi sebagai karakter tokoh yang mau Cucun mainkan itu harus bagaimana caranya meskipun kenyataannya dapat hal negatif, tapi harus memberikan hal positif kepada nanti penonton yang bakal menonton gitu. Oke. Kira-kira berarti nantinya ini menurutmu akan dibawa, karakter ini akan dibawakan lebih ke apa namanya ya, memotivasi orang-orang untuk tetap tegar dalam kondisi yang bahkan bisa dibilang sangat down gitu ya, sangat apa namanya ya, sangat hancur gitu. Kalau misalnya kita bilang, oh lu udah hamil terus artinya ya udah kehidupan selesai, apalagi lu belum punya ini kan, belum punya belum jangan punya nunjuk dulunya suami, dong, udah hamil gitu kan. Nah itu jadi apa namanya, lu akan mencoba untuk mendeliver karakter itu sebagai seorang yang tegar menghadapi segala macam persoalan yang datang kepada hidupnya gitu ya, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Oke, Seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, Cun, nanti kita akan tafsir ulang lagi penggambaran karakter yang menurut lo seperti itu. Nanti kita akan diskusikan kembali mungkin beberapa karakter penting. Nanti gue akan coba deliver informasinya. Oke. Selanjutnya setelah Cucun ada, ini gue berdasarkan ini aja ya langsung ya, yang ada di samping kiri, Kak, di samping kanan layar gue, langsung ke Yowel. Yowel, boleh Yowel? Yuk Bang, masuk. Yowel. Gimana? Yowel, nanti di dalam frame itu, di dalam cerita itu lu akan ada di satu frame bersama Bang Fajar. Kemudian tadinya memang gue mau masukin Ucup juga dalam frame, cuman kayaknya agak apa namanya, agak tricky karena Ucup juga seorang DOP. Nanti mungkin selanjutnya itu kita akan coba cari pilihan-pilihan lain ya, Cup ya. Oke, Yowel, di dalam naskah yang udah lu baca, kira-kira karakter lu seperti apa, Wel? Kalau tadi gue baca skripnya sih di halaman 6 ya, Bang. Gue kan jadi T ya inisialnya ya. Itu gue cuma dapat apa? Satu ini doang ya, satu kalimat doang itu. Dialog. Jadi masih agak bingung juga sih. Oh, oke. Tapi dari dialog itu apa yang lu baca kira-kira? Dari dialog itu ya mungkin jadi gue agak bingung juga sih, Bang. Masih belum ada gambaran. Oke. Jadi yang penting udah baca naskahnya dan tahu posisinya nanti akan ada di mana, Wel ya.
Oke, kita siap, siap. akan coba bangun karakternya. Karena teman-teman yang munculnya di akhir-akhir itu nantinya gak cuman nangan doang nih ya. Bismillah, semoga bisa terjadi gitu. Itu akan menjadi karakter-karakter utama di film kedua dan film ketiga gitu, karena punya punya porsi yang besar gitu di film kedua dan film ketiga. Oke, terima kasih Yoel. Kita lanjut ke Oke, thank you, Bang. Babe. Halo Babe. Halo Bang. Ya, Babe, karakternya di sini boleh coba disampaikan Babe dari apa yang lu baca Babe? Kalau dari saya Bang ya, teman-teman semuanya, karena tokoh saya itu badut dan nggak ada dialog ya. Betul. Dia di sini keterangannya cuma memberikan balon terus mengajaknya untuk tersenyum. Kalau yang saya tangkap kayaknya ini mau nyampein pesan yang non verbal gitu deh. Betul. Ngajak. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan dari kehadiran si badut yang membawa balon itu? Ya kayaknya tetap harus tersenyum walaupun keadaannya lagi sulit gitu kali ya. Lalu? Karena tiap orang juga punya masalah gitu. Kayak tokoh badut gitu kan. Identiknya sama yang lucu, selalu senang dan ceria, padahal ya belum tentu, itu kan cuma pekerjaan aja. Iya. Gitu sih. Lebih ke gestur sama mimik aja ya? kayaknya. Lebih ke gestur ya? Gitu sih, karena baru sepotong doang ya yang saya tangkap. Nanti selesai sama sutradara atau teman-teman yang lain yang lebih ngerti lah. Oke, sip. Terima kasih Babe. Yang penting kira-kira karakter dan pesan yang mau dia sampaikan itu sudah mulai masuk ke ke logika lo. Dan nanti mungkin kita akan pasti ulang bareng-bareng lagi setiap karakternya. Dan ini jadi persiapan kita menuju proses produksi, proses syuting, proses setiap scene-nya ya. Dari tadi Arsa naik masuk keluar masuk nih, jadi gue langsung masuk ke Arsa ya. Arsa boleh open mic Arsa. Connecting audio kebetulan banget tuh pas. Masih udah bisa belum ya, Sa? Oh, masih connecting. Halo? Akun mute. Halo? Next aja dulu, Kak. Halo. Ya. Udah kedengeran, Kak? Kedengeran gua. Kedengeran. Ya, siapa nih? Sinyalnya nih. Oke, sip, nggak apa-apa. Nah, Sa, dari karakter yang ada di dalam naskah yang lu baca, kira-kira karakter lu seperti apa, Sa? Gue belum baca naskahnya. Wow, keren lu. Kenapa? Fokus UAS dulu, kan instruksinya fokus UAS dulu. Siap. Fokus UAS, oke lah. Ya, kalau dari pemain sih mungkin tinggal karena ini film ya kan, jadi nggak perlu baca keseluruhan isi cerita. Beda kalau main teater ya perlu baca keseluruhan isi cerita. Nah kalau main film tinggal kalau sebagai talent sih ya tinggal nunggu jadwal syutingnya, terus tinggal udah gitu sih, simple. Karena dari awal kan pas sutradara instruksinya ini kita bikin sesimpel mungkin dan supaya lancar lah. Betul. Bismillah. Oke, gitu siap. Aja. Thank you. Monitor terus gua. Monitor. Oke.
Siap, sepertinya udah semua nih. Tadi udah Ferlin, Daniel Gustaf juga, Ilma, udah, Novi, Prasetya, Yoel. Oke, setelah kita masuk di jadwal kedua, kita akan coba cek di jadwal ketiganya itu, agenda kita yang ketiga itu malam ini sebelum kita berlanjut untuk tidur. Nah, jadwal di sini sih sebenarnya gue lebih lebih minta waktu ke teman-teman, kira-kira nih lebih memungkinkan berapa lama kita punya waktu dalam proses produksi ini. Jadi gue langsung open ke teman-teman, kira-kira ini proses produksi ini kita bisa jalankan berapa lama, dan teman-teman punya punya jadwal itu sampai di bulan apa gitu, yang kira-kira tuh bisa fleksibel banget, dan kalaupun tiba-tiba di H-3 diajak gitu, nah itu bisa gitu. Boleh diinfoin, dibuka di sini teman-teman. Langsung ya, nggak usah nunggu-nunggu dibuka boleh silakan dipersilakan untuk menyampaikan suaranya langsung aja di unmute. Kalau misalnya ada yang punya saran, kira-kira produksinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa aja gitu dah. Kalau bisa sih udah mulai dari sekarang kali ya sampai bulan depan selesainya. Oke, lebih cepat lebih bagus. Mulai dari sekarangnya itu kalau misalnya kita estimasiin di tanggal 26, 27, 28 sampai bulan depan, dari kita kira-kira akan mulai dari tanggal berapa? Teman-teman yang bisa langsung lain bisa langsung bersuara ya dari kalau tanggal 26 nggak apa-apa sih Kak. Kalau mulai dari tanggal 26, gua pribadi sih mulainya dari bulan depan, Kak. Oh, kenapa tuh, Cep? Soalnya buat 27, 28-nya kan Sabtu Minggu. Sekarang ini udah kalau gue pribadi udah ada acara juga sih. Takutnya Oke. apa aja ya. Oh iya. Kalau bulan depan di hari Sabtu Minggunya atau hari-hari BTW biasa ya. paling gue bisanya malam sih. BTW guys, ini kan lagi musim penghujan dan kita banyak syuting-syuting di luar. Perhatikan juga cuaca. Nah, yang gue lihat cuaca dari Kamis ini sampai Kamis depan lagi itu hujan, berpotensi hujan lebat. Berpotensi hujan lebat dari Kamis ini sampai Kamis depan. Kalau mau lihat cuacanya, lu bisa lihat sendiri di ramalan cuaca di BMKG. Soalnya juga ada peringatan juga bakalan hujan lebat 3 hari ke depan. 3 hari ke depan sampai hari nih, Minggu dong ya. Iya, silakan. Teman-teman. Kalau gue sih lebih kayak kalau yang tinggal di Jakarta kan bisa gampang lah mobilnya ya kan. Tapi yang kayak di luar kota aja kali gimana? Iya benar. Thank you deh. Yang ada di luar nih kayak si Ilma, Cucun, gimana Cun? Terus siapa lagi sih? Hadir. Apakah akan ada tempat untuk stay sementara? Nah, itu sih tadi mau ditanyain. Cuman kalau bisa request Cucun dijadwalinnya itu Sabtu sama Minggu. Soalnya kan kalau misalkan hari Senin sampai Jumat ada kerjaan. Oke. Ngurus laki sama anak ya? Gak Beh, kerja. Itu mah sampingan Beh. Oke, ngurus laki sama anak. Sip. Mantap. Apa lagi? Ada lagi teman-teman? Butuh pawang hujan gak sih kira-kira? Butuh kita. Almer tuh biasanya. Kasih aja Almer batu cincin 2 biji, kiri sama kanan. Iya. Masih garam. Suruh gantung celana dalam. Ada lagi kira-kira nih kita memungkinkan banget sih mungkin bulan depan ya, tanggal
mulainya karena tadi udah ada estimasi 3 hari ke depan hujan lebat, berarti kan sampai akhir bulan ini nih gitu tuh ya. Berarti kira-kira bisa mulai di tanggal 1 ya, atau tanggal 28. Tambahan 28 lagi gitu ya, kayaknya ada acara. aku banyak tambahan nih. Buka Maret Kak, buka bulan Maret Kak. Lihat bulan Maret Oke, Kak. buka. Tambahannya mungkin untuk Astrada dan tim yang lain itu bisa bikin schedule buat per adegannya aja kan, soalnya ada itu juga udah adegan yang dipikirin deh. ya mungkin Per disesuaiin sama itunya aja kali. Iya. Jadi bisa nggak untuk scene ini atau adegan ini siapa aja gitu aja kan. Iya. Iya. Itu udah udah masuk list. Jadi ntar di per scene buat scene 1 misalnya nih adegannya di tempat ini terus yang turun siapa aja nih, sekiranya hari Sabtu atau hari Minggu para banyak yang oke apa enggak. Kalau pentingnya sih emang dari pemain sebenarnya kan, tapi kalau misalnya kayak tim produksi pun ada yang nggak bisa dan yang lain bersedia buat nge-backup sih, itu sih nggak jadi masalah. Kalau gue sih mikirnya kayak begitu. Tahu mungkin bisa yang lain bisa ngasih masukan lagi. Ya, boleh di open dulu teman-teman. Oh, kirain kayak semua tim kumpul sama talent atau mau ada brief dulu atau mau ada reading dulu ya kan. Oh iya. Seperti layaknya. Boleh tuh. Pengennya sih gitu sih, siapa tadi yang ngomong itu ya, Babe ya? Kalau iya Babe. Iya. Iya. Iya, pengennya kita ada reading dulu gitu semua adegan. Lu sutradara sama para pemain kan Kak? Iya, para pemain. Cuman ya kan? Karena sekarang kan posisinya kita masih pembatasan sosial ya, masih pembatasan sosial, itu ada agak yang jauh juga kan. Iya, itu agak jadi mungkin tambahan jadi aja Kak. Silakan Cun. Maaf motong. Jujur. Kak, mungkin kalau buat reading naskah bisa kali ya di Zoom juga, soalnya kan jauh. Naskah. Kayak tadi kayak kata Babe buat reading naskah. Oh iya, benar virtual kali ya. Iya. Kondusif gak kira-kira? Virtual ya. Misalkan di Zoom. Memungkinkan itu, malah kita nggak perlu pakai Zoom, kita bisa pakai WA. Iya, bener, bisa pakai WA karena WA kan sekarang itu udah 8 ya kalau tergantung nggak salah sutradara sih gimana ya. baiknya. Iya, kalau nggak salah udah 8 orang tuh yang bisa masuk ke dalam WA dan itu bisa semuanya gitu. Nah, kalau untuk yang reading naskah yang panjang-panjang itu mungkin tim kita, pemain kita kan terbatas ya, nggak banyak ya, cuma ada 1, 2, 3 yang perlu reading naskahnya, 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8 ya, pas reading naskah 8 orang. Tapi kayaknya 9 karena Ilma ada adegan juga 1 sama sama Dewi. Nanti naskah finalnya akan gue share lagi. Mungkin malam ini gue selesaikan, sekalian gue selesaikan proposal. Tapi kira-kira untuk reading naskah mungkin kita akan jadwalkan nanti langsung by WA aja, kita akan reading naskah by WA aja. Nah, jadi biar lebih fleksibel ya. Iya. Reading naskahnya jadwal reading naskah bisa lu share di grup talent aja Kak. Iya, boleh. Siap. Nanti kayak 1 pintu aja untuk kayak kemarin. Oke. Ada lagi masukannya kira-kira untuk untuk jadwal kita? Sorry Kak, gue mau nanya. Iya, silakan Daniel. Gue ini nih ngebaca suara orang. Silakan Daniel. Iya, untuk perizinan alat-alat itu gimana kira-kira? Udah aman? Perizinan alat-alat kemarin terakhir update itu kita proposalnya masih perlu direvisi karena
beberapa format masih belum mengikuti kaidah ya. Beberapa format masih belum mengikuti kaidah, jadi minta direvisi. Ini gue akan coba kejarin untuk selesaikan malam ini. Iya. Gue akan coba selesaikan malam ini supaya besok udah bisa udah di up ke Bu Fitri dan alat udah bisa diambil gitu. Dari yang dari Vcom itu lighting sama kamera doang paling ya? Iya, paling itu. Ada soalnya kan ada di Vcom, sorry gue motong. Ya, silakan. Di Vcom yang gue tahu ada kamera, ada lighting, ada mic condenser. Tripod. Jangan lupa tripod, betul. Oke. Nah, jadi kemarin itu ini kan gue lagi nyusun proposalnya nih, makanya ada daftar nama di sini. Nah, dia itu Bu Fitri itu minta kita untuk bikin sorry ini gue proposal. Kemana ya file gue ya? Kok hilang? Bikin daftar nama sama name. Kebutuhan, nama kegiatan udah. Oh ini nih, masih kebutuhan. Jadi kita ini yang tampil di layar ya. Ini tampil di layar nggak kira-kira teman-teman? Tampil, kelihatan. Nah ya, ini alat-alat yang kita punya nih. Kamera DSLR, gue lupa, bener ya punyanya Egy 60D juga kan ya, Cup ya? Iya. Benar. Punya Egy 60D. Kita punya kamera DSLR 2 unit, punya gua dan punya Egy, lensa kitnya 1855, kemudian lensa fixnya ada 50 mm. Kakak, dan interupsi deh, Kak. baterai litiumnya 3 unit. Ya, silakan. Nanti ada adegan malam nggak sih ini? Adegan malam banyak banget sih. Nah, menurut lu lighting dengan lampu payung satu aja ini cukup nggak? Enggak cukup. Ya, makanya di sini muncul nih daftar alat yang hendak dipinjam. Ya, lu inget nggak sih yang film kita sebelumnya itu yang lari-lari itu? Iya, yang itu kan lighting di kan dalam kurang, kamar mandinya jelek banget. Pencahayaannya kan kurang banget ya. Kita jangan sampai mengulang kejadian yang sama gitu dengan filmnya gitu. Kalau misalkan memang butuh lighting, kita cari sama-sama gitu, jangan korek dari sekarang, butuh apa aja gitu. Nah, itu kita perlu banget lighting karena film kita ini kebanyakan settingnya malam. Sorry, gue mau nanya lagi nih. Silakan, Daniel. Kan ini alat-alat lumayan banyak ya. Enggak perintilan sih, maksudnya kayak lightning kan kalau di bawa motor kan agak susah. Itu kira-kira nanti ada mobil gak sih yang buat sedia nampung? Untuk mobilitas kita belum punya estimasi sih, Daniel. Iya, karena kan menurut gua nggak mungkin juga kan dibawa pakai motor kayak lightning gitu-gitu kan bahaya ya. Takutnya apalagi tuh barang minjem gitu kan. Antisipasi aja sih. Ya mungkin kalau ada di sini yang bersedia untuk nawarin kendaraannya boleh buat sih. Jadi mobilitas ya satu hari gitu. Iya. Gue langsung mention Perlin nih yang yang mungkin punya SDM itu ya. Perlin bisa ini direspon Perlin. Iya, gimana? Tadi teman kita Daniel ada notice tentang kira-kira ada nggak kita punya SDM yang punya istilahnya ya, punya kendaraan gitu untuk mobilitas dalam film ini gitu. Kira-kira bisa nggak Perlin? Nanti gua coba cek ya ke kontak-kontak. Berarti tinggal di ini aja ya, tinggal dijadwalkan aja ya, nanti mengikuti jadwalnya aja linknya. Iya. Koordinasi nama Pak Imam juga, Kak. Siapa tahu Pak Imam bisa. Iya. Bisa bantu. Siap. Penting sih. Oke deh. Kira-kira kayak gitu ya Daniel. Jadi mungkin SDM-nya kita punya, cuma nanti kita akan menyesuaikan jadwalnya aja biar sama-sama enak gitu, bisa sama-sama ketemu pasnya gitu, dan kita yang nggak ribet nanti ketika proses produksi. Iya. Benar. Oke, mobilitas diperhatikan.
Oh iya Kak. Terkait tempat menginap ya. Kalau misalnya itu sih gue masih minta tolong sama Ilma gitu untuk coba bisa nggak si Cucun ini dulu ditampung dulu gitu ya, barang semalam gitu untuk ngambil dua hari tag. Kira-kira bisa nggak Mak? Ini Ilma muncul di grup di ini nggak Mak? Iya Kak. Lu kan masih ngontrak di ini Mak, di Kampung Melayu Mak. Kira-kira Cucun kalau proses produksi ditampung dulu bisa nggak Mak? Bisa lah Kalau ya. misalkan itu adegan, gue mau nanya dah, itu adegan yang Iya. bawa cowoknya Cucun jadi apa enggak? Kalau Cucun doang sih gue masih bisa nampung, tapi kalau misalkan cowoknya gue enggak deh. Soalnya kan itu emang Nggak jadi maksud gue. Itu nggak jadi. Oh nggak jadi itu. Nggak jadi. Ya udah berarti bisa. Bisa ya. Oke, sip. Jadi nanti untuk itu ya, untuk Cucun udah selesai ya pertanyaannya ya Cun ya. Itu Ica tahu. Hah? Ica. Ica. Ica juga ya nampung ya Ma ya. Iya bisa. Oke, sip, good. Oke, Cucun, Ica selesai ya persoalannya soalnya tadi ya. Ya itu sepaket soalnya. Oke, sip, good job. Apalagi nih kira-kira nih, kita tadi untuk perihal penjadwalan kita akan putuskan malam ini. Jadwal akan dimulai, jadwal syuting kita prosesnya akan dimulai tanggal 28 Februari ya. Bisa nggak? Iya Kak, sorry Kak. Ada yang ini, gue lupa. Kalau ini gue minta izin buat, nggak tahu sih, mungkin gue dong atau ada teman yang lain. Kalau misalkan di hari Minggu misalkan ngeteknya ya. Iya. Sorenya kalau misalkan emang startnya dari siang sampai malam, gue dari sekarang minta izin ini aja ya, paling ibadah ya sore ya. Tapi gue bakalan balik lagi setelah kelar gitu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam startnya jam 6 sampai jam 8 doang sih. Oh, nggak ada, aman lah. Iya. Sebenarnya sih seharusnya sih kita kalau adegan-adegan Minggu mungkin kita akan adegan-adegan yang gede, yang siang-siangnya aja sih, itu kayak macam adegan, kalau gue lihat sih itu di scene 7 scene 7, scene 10 sama 13 itu scene siang semua sih. Nanti kita akan pakai adegan-adegan itu sih. Iya. Jadi mungkin ya yang adegan sore itu jarang banget. Iya, maksudnya ketika biar gua ada omongan dari jauh-jauh hari aja, biar nggak kaget gitu ya. Betul gitu. Yuk, thank you ya. Oke, siap. Ada lagi nggak teman-teman? Mohon izin ya mengakhiri meet duluan. Siap. Hati-hati. Sore ini udah malam, Babe. Terima kasih Babe. Hati-hati Be. Siap Be. Oke, jadwal syuting proses kita akan mulai di Maret 2021 ya, teman-teman ya, sampai April. Oke. Oke semuanya. Sip. Jadwal syuting kita mulai dari Maret sampai April, tanggalnya masih tentatif, ikutin jadwal aja nanti. Terus penyetujuan jadwal. Dalam satu kali proses produksi nanti, gue akan meminimalisir orang-orang yang bukan meminimalisir ya, lebih ke memaksimalkan orang-orang yang terjun di dalam ininya, di dalam prosesnya. Kira-kira nih ke teman-teman, untuk tim kita yang akan terjun di dalam satu kali shoot ada berapa orang tuh kalau misalnya kita bisa memaksimalkan jumlah orangnya supaya tetap bisa terjaga gitu protokol kesehatannya gitu. Lihat itunya deh Kak, daftarnya Kak. Daftarnya. Iya, soalnya kan nggak nentu juga kan setiap scene kan. Iya betul.
Daftar apa nih, Cep? Iya itu. Coba. Boleh dipimpin sebentar nggak, Cep? Gua mau ke toilet bentar ya. Iya. Gue juga lagi lihat-lihat dulu. 1, 2, 3. Nih, sistem produksi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat tim produksinya aja bisa 8 sampai 10 orangan. Kalau yang intinya turun. Belum pemainnya. Oke. Oh iya, ini kita ada biaya kolektif gak sih? Ntar lu bentar, Be. Nunggu Ika dulu deh. Kak. Ya, halo, gimana? Paling nih, coba lu lihat ininya deh, tim produksinya dulu aja deh. Lu kira-kira deh. Buat satu scene, tim produksi minimalnya berapa orang? Satu scene minimalnya itu ini gue akan bintang-bintangin siapa aja yang perlu datang ya dalam satu scene ya. 1. Ini yang penting banget buat datang lah. Untuk bisa apa namanya? Ini tim produksi dulu nih ya. Ya. Sudah. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Itu ya 10 orang kan. Belum apa ditambah talentnya. Talent kan tergantung setiap scene juga kan. Apa scene 1 kayak cuma 2 atau 3 orang atau yang lainnya paling ya sekali scene bisa dari 10 sampai 15 sih kayaknya. 13 udah paling dikit sih menurut gua. Iya. Buat satu scene. Jadi kira-kira kita akan maksimalkan di 15 ya maksimal ya. Iya. Oke, 15 orang maksimal. Oh iya, gua dapat pesan dari Jos kan tadinya kan leadman kan sama Daniel kan. Iya. Cuma Jos akhirnya ngundurin diri karena alasan-alasan tertentu lah.
Oke. Cuma kata Jos kalau emang jadi mau pakai rumahnya dia buat kayak ngatur-ngatur setupnya di rumah dia, kapan kata Jos tanya biar enak disiapinnya pas lu sono. Kita harus ke sono dulu sih sekali buat Dulu sekali ya. buat ngobrol sama Jos secara langsung juga, sama kayak ini ntar ditata kayak begini nyari solusi juga sih, kayak ini barang-barang yang mau dikeluarin ntar ditaruh di mana atau kayak gimana, kayak gitu sih menurut gue. Ntar gampang bisa gue koordinasi sama Josnya sih. Kalau di bulan ini bisa nggak? Masih sebelum bulan ini berakhir gitu. Masih 2 hari lagi sih emang. Hari Jumat kali ya. Ayo. Tapi langsung ke sana ya kalau hari Jumat. Gila lu Mer. Getol. Kenapa? Jumat. Tapi gua nyampe kosan jam 7 sih. Nyampe kosan. Oh, lu dari sono ya? Iya. Gua nyampe kosan aja jam 7. Nggak apa-apa kemalaman. Tapi kalau hari Sabtunya bisa? Sabtunya justru nggak bisa Kak. Oh, justru nggak bisa ya? Iya, Sabtu Minggunya gua ada acara. Kalau Jumat teman-teman yang bisa join siapa nih? Ayo. Oh, Almer tuh GC tuh. Siapa Almer? Jumat Ayo. bisa apa? Jumat mau ke Jos buat ngomong sama Jos sama Ika, mau ngeliat tempatnya juga secara langsung. Survei tempat lah. Gue sih sekalian mau ngundang ini juga sih, mau ngundang Perlin atau Reja gitu, karena mereka yang berkaitan tentang set dan propertinya. Iya benar-benar. Ayo. Kapan? Sorry, kapan? Jumat ini bisa kali. Jam berapa? Malam sih, malaman. Oke. Dekat Lin dari lu Lin, Bekasi Lin. Iya, kalau dari Bekasi dekat itu tuh. Ke mana? Jatimakmur. Arah ini. Iya. Jatimakmur ya namanya. Oh iya. Ini meeting doang ini. Iya, buat ngeliat tempat. Oke. Survei lokasi sih sekalian itu. Oke ya. Oke ya, teman-teman ya. Kira-kira ya. Mau lanjut kemana nih Kak pembahasannya? Udah sih, gua tadi kan kita udah memunculkan output ini, memunculkan output jadwal. Jadwal kita akan kita kerjakan di bulan Maret sampai April. Dan untuk beberapa pertanyaan juga tadi udah terjawab masing-masing, kayak terkait tempat yang bisa ini dulu, singgahi dulu untuk Cucun dan Ica, nanti bisa di tempatnya Ilma. Terus request beberapa beberapa aktor juga butuh misalnya Sabtu Minggu, itu juga udah jadi jadi output kita. Terus ada masukan satu lagi yang tentang Jum Naskah Reading, ini nanti akan jadi PR, dan mungkin kita akan coba di bulan Maret awal ya, sekitar hari Minggu atau hari Sabtu gitu, untuk tanggal 28 aja deh reading. Cucun masih di sini nggak Cucun? Cucun, Arta ya. Kira-kira kalau tanggal 28 bisa nggak kita by WA? Bisa. Untuk readingnya. Iya, bisa. Oke, sip. Good. Cucun sih bisa, yang nggak tahu yang lain. Iya, ntar lu koordinasiin di grup talent aja. Oke, sip. Itu sih tadi udah dapat output itu lagi. Kalau misalnya dirasa pembahasan kita hari ini masih ada yang kurang, boleh disampaikan teman-teman. Oh iya Kak, gue mau nambahin satu lagi dong. Ya duluan nih. Ya, ini siapa dulu nih? Ada dua. Ini kan ada lumayan nih yang nggak ikut Zoom meetingnya. Ini kan topoksinya udah sebagian udah lu catat. Nah, buat yang nggak ikut kayak apalagi tim produksinya, takutnya mereka
nggak memahami job desk-nya masing-masing kan. Kayak kalau ada yang kurang pun bisa lu tambahin lagi sih Kak, sama yang Ya, kalau itu yang nanti nggak akan hadir masuk dalam bisa catatan. langsung lu catat aja biar enak jadi di share-nya. Jadi mereka langsung pada baca. Udah sih itu Oke, aja. siap. Jadi yang dimunculkan di Notepad sekarang itu untuk yang hadirnya dulu. Nanti kalau misalnya nanti setelah ini akan gue coba gali lagi kira-kira kemungkinan apa yang akan dikerjakan setiap tim produksinya. Nah itu akan dimunculkan di catatan itu. Ya. Kita sebutnya catatan sutradara aja biar gampang ya. Catatan Ya udah sutradara serah, gitu apa untuk aja setiap dah. karakter, untuk setiap tim produksi, dan nanti gue juga akan bikin catatan sutradara untuk karakter-karakter setiap pemain yang Iya, akan cakep ada tuh. di dalam film ini. Oke. Sip. Jadi bikin catatan sutradara. Oke. Sip. Oh ya, gue ngupdate untuk ini kita director statementnya yang itu berisi tentang sinopsis juga gambaran umum cerita ini, dan listnya itu udah jadi. Nanti gue akan share dalam bentuk PDF ke teman-teman by grup, nanti akan di share sama Ucup. Nah itu mungkin bisa jadi acuan apa aja kejadiannya dan bagaimana nanti akan bagaimana pengambilan gambarnya gitu. Nah itu bisa jadi referensi kita gitu. Oke? Oke. Apalagi kira-kira yang belum atau mau ditambahkan lagi? Tadi Daniel udah mau nambahin, Be. Iya, gue tadi mau nanya lagi. Kan ini proyekan kita kan independen ya, nggak ada sponsor gitu kan ya? Iya betul, Daniel. Nah itu untuk biaya-biaya kayak kebutuhan-kebutuhan dekor dan lain-lain gitu, ini kita kolektif. Itu nanti kita akan meminimalisir kan, Daniel. Nah, iya, tapi ada kemungkinan kolektif kan berarti kan? Ada, betul. Kita akan kolektif. Iya. Paling itu kalau bisa sih diinfoin aja ke semuanya. Takutnya ada yang keberatan kan karena tiba-tiba dimintain. Mending dari sekarang diomongin. Gimana itu ya? Iya. Gue sih agak bingung kan lu? agak sensitif juga. sama yang ininya yang kayak gini gitu. Gue malah lebih sering berkorban dalam setiap produksi gue ya. Itu lebih sering berkorban ketimbang gue harus nginiin aktor atau tim produksi gue untuk ayo ngeluarin duit, kita kerjain bareng-bareng. Cuman kalau misalnya ternyata teman-teman mau bantu gitu. Ini gini aja Kak, yang kayak waktu itu kita omongin, misalnya kan kayak kemarin kita tuh ya, pas kita ngumpul kayak tag shoot 1 atau shoot briefing kah atau apakah, pas kita ngumpul nggak apa-apa kita patungan buat beli makanan seadanya aja, yang mau ngasih ntar kita totalin dulu nih berapa, ntar kita sisihin, takutnya buat keperluan apa, jadi nggak matokin harus berapanya sih. Jadi nggak matokin ya. Jadi sesuai dengan orang-orang aja, yang datang aja ya. Iya gitu aja. Halo Kak. Ya. Atau mungkin ada saran lain teman-teman. Kalau menurut gue gini, talentnya patungan juga atau gimana talentnya? Talentnya iya patungan juga. Kenapa nggak produksinya aja? Talentnya nggak harus ngeluarin duit menurut gue ya. Kenapa tim produksinya aja gitu? Kayak patungan. Kenapa enggak, Daniel? Iya, kan talent kan aktornya pemain nih kan, kasih makanan pastilah ya. Oh enggak, kita di sini Nil produksi ini ya. Enggak sih Nil, ini kan kita kan project kesadaran, benar-benar kesadaran diri kita sendiri sih, ini kita project independen sih, jadi kita belum benar-benar bisa nerapin kalau kita udah kayak jadi PH untuk ini mah
kolektif kayak begini sebenarnya nggak ada paksaan. Jadi Ya, bukan sebenarnya talent maupun produksi bukan berarti talent harus dikasih ini gratis atau ya. talent gak usah. Istilahnya Ini kan kita ini di sini project ya sukarela. project bareng kok ini gitu maksud gua. Di sini kita kan Seandainya juga seandainya belajar memang bareng juga semua. keberatan, iya seandainya keberatan bisa dikasih tahu, bisa ngomong gitu, nggak saling apa-apa. nggak banyak dipatokan. Oh lu kan talent, ini gue kasih Iya. makan, enggak, bareng-bareng semuanya. Iya, Makanya makan nanti kalau kita sadar diri kan, maksudnya kalau emang misalkan nanti ada produksi lama ya masa kita nggak ngasih makan anak orang gitu maksudnya. Tapi kalau untuk kolekan ya semuanya kita harus berperan gitu, nggak bisa cuma kan tim produksi doang nih gitu, nggak bisa gitu, karena ini ya proyek sukarelawan lah istilahnya, proyek kesadaran diri sama kayak Ucup bilang kayak gitu sih. Oke, sip. Kira-kira konsepnya seperti itu ya Daniel, dan terjawab nggak? Oke. Kita kan bukan Falcon Picture. Betul. Siapa tuh yang ngomong kayak gitu tuh? Ferlin ya? Ferlin, ciri khas banget. Mantap. Itu bukan sebuah production house ya. Kita masih mahasiswa. Canda Daniel. Kita lagi belajar, kita belajar bareng-bareng gitu. Kita dengan kapasitas yang kita punya, kita berkolaborasi dengan kemampuan kita gitu untuk jadiin film ini gitu. Oke, ada lagi kira-kira yang mau dibahas malam ini selain 4 tadi? Menurut gue 4 tadi udah selesai. Masing-masing teman-teman sudah mengerti tugas dan tugas pokoknya, kemudian karakternya, pemain-pemain dalam film ini juga udah mulai membaca karakternya. Jadi nanti yang itu udah selesai. Lalu untuk jadwal juga kita udah dapat. Dan beberapa hal tambahan lain udah dimasukkan. Jadi nanti kita tinggal memunculkan outputnya aja. Menurut gua 4 agenda kita malam ini udah selesai. Kalau misalnya ada yang mau tambahkan lagi, kita boleh lanjutkan lagi. Silakan, ada yang mau ditambahkan? Gue sih rencana selesaikan ini jam 22.30, jadi teman-teman bisa tidur setelah itu. Kalau gue sih udah cukup ya. Oke, siap Bang Perli. Cukup lagi banget ini. teman-teman. Ya, terima kasih Almer. Mantap. Almer gimana kondisi di sana Almer? Kondisi di sini aman, dingin. Alhamdulillah, dingin. Mantap. Gimana teman-teman, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah cukup sih dari gue cukup. Oke, siap. Thank you, Ucup. Nopi, gimana? Nopi keluar kali. Oh, Nopi keluar ya. Nopi udah live, Nopi. Sudah selesai, teman-teman. Dengan berakhirnya dengan selesainya pembahasan kita malam ini, selesai juga pertemuan online kita yang pertama, dan mungkin ini nggak ada lagi pertemuan online-nya karena kita akan memaksimalkan jadwal kita yang cuma sedikit itu dari bulan Maret sampai bulan April. Produksi kita nanti akan berjalan dengan lancar. Gue butuh bantuan kalian semua, gue butuh tangan kalian semua untuk mensukseskan film ini agar benar-benar terjadi, agar benar-benar terlaksana, dan kita bisa menikmati output yang kita bisa lihat dan saksikan bersama-sama dari film yang kita garap selama 1 bulan ke depan nantinya. Oke, gue butuh bantuan kalian semua karena film ini nggak akan terwujud tanpa tangan dan pikiran-pikiran kalian semua. Oke, siap. Minta tolong bantuannya teman-teman semua ya. Siap. Bismillah. Yuk, bisa. Oke, siap. Tolong semua. Terima kasih. Gue sebelum proses kita berjalan, gue berterima kasih karena sudah dipercayakan menjadi sutradara dan menggarap film ini yang dimana kita bisa saling bersinergi dan bisa belajar bareng dari apa yang kita akan lalui selama 1 bulan ke depan. Semoga ini jadi kita yang baik dalam menjalani kehidupan kehidupan bermahasiswa ya di kalangan di kehidupan mahasiswa kita gitu. Oke, terima kasih.
waktunya. Sampai malam. Selamat malam, Ika. Istirahat. Terima kasih. Malam. Dan jaga kesehatan kalian semua. Oke. Dadah. Oke. Thank you. Dari katakan putus, cabut. Oke. Ayo, gue Ricky Komo, katakan putus, cabut.